ya selama itu orang sesuai sama itu Pak Budi Wiono ya, Kriyanto. Pak Budi Kriyanto ya. Ini saya selaku Viko Pak, itu Ya, akan kan, masih pembekalan apa itu yang namanya super driver skill. Kan udah selisih 20 Yang kan dari namanya tadi. DMS itu singkatan dari Oh, Driver iya. Management System. Isinya itu berkendara Pak ya. Bapak ikut ya, Dalam BBW tujuan ya. keselamatan Sesuai jalan. kayak sekarang ya. Lanjut di gambar yang kedua, daily inspection tourism. Ya, dulu kan masih Oke, sekilas Pak. saya kasih Iya, Pak. seperti itu waktu bareng-bareng sama ya. Ini lebih pastinya daily inspection tourism. Jadi Pak Heru itu menggunakan unit berbahan bakar solar. Ya. Jadi jangan pembelian bahan bakar tersebut jangan dead kecuali ada ACC Pak. Ya. Di sistem Kletive maupun di motornya itu pembelian dilakukan seperti itu dan dikasihkan ban pokoknya. Nah, terus pengisian harus sesuai yang diberikan. Sekarang sudah pengisian secara langsung, jadi driver dikasih uang saku untuk membeli BBM Pak. Jadi jangan sampai kita yang terpenting jujur tinggi apa yang namanya kejujuran Pak ya. Sekecil apapun 2000 akan diusut itu loh Pak ya, diusut dari yang wajib. Terus lanjut di gambar yang ketiga, metode pengecekan kendaraan apa balok ya, kan udah diingat Pak ya. B nya itu apa? Bodi dan ban. Bodi sebelum berangkat pastikan adakah komponen yang rawan jatuh saat dikemudikan. Nah, misalnya kalau jatuh menghantam yang ada di belakang itu menjadi bukan bumper ini Pak. Di bumper itu kedua pas bautnya baut rodanya itu kurang ya Pak, dicek. Terus ban juga ketebalan ban itu harus dicek. Kalau sudah tebalnya itu 1 mili atau ya itu segera diajukan ya. Di sistem tekanan angin dulu kan sudah saya waktu tes tekanan angin itu dicek bagus. jadi Pak itu ya, Pak Budi ya Pak itu. Terus ban serep juga dicek sebelum berangkat. Apakah ban serep itu rawan jatuh kah kalau kita berkendara? Ya, itu harus dicek. Terus kan angin sudah itu setiap hari dicek. Dan air dari huruf A air, periksa air radiator, periksa air wiper dan periksa kebocoran sambungan-sambungan. Jadi air wiper itu kan ada di depan sebelah kiri Pak ya, di dashboard ya. Itu periksa dulu airnya Pak dan diisi dengan air dan sabun bukan untuk membersihkan kaca yang ada di depan. Nah, itu setiap hari dicek. Dari huruf L listrik, periksa lampu-lampu, periksa sambungan aki dan periksa air aki ya. Tapi sebelum memeriksa tersebut, apakah sambungan tersebut itu longgar apa enggak Pak? Karena kalau longgar itu akan efeknya itu foam Pak. Voltasenya itu kan sudah ada 24 volt. Kalau foam leleh, nah itu efeknya tidak bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan starter Pak. Lampu, nah, lampu di situ juga nyala semua apa tidak? Semua hidupkan, lighting kanan, lighting kiri, lampu kota, lampu embun, lampu dem itu juga diperiksa. Kalau ada yang putus segera minta ke di dispatcher. Tapi cara memintanya itu yang pertama catat KM yang ada di dashboardnya. KM-nya itu dicatat. Terus yang kedua plat nomor kendaraan itu juga dicatat ya. Jadi harus dicatat terlebih. Terus dari huruf O oli, periksa tetesan atau kebocoran yang ada di dalam kendaraan, level oli mesin dan level oli ban. Jadi tetesan diperiksa Pak. Terus level oli itu diperiksa di mingguan ya Pak. Yang dulu waktu saya interview seperti itu dicek. Tapi pastikan tidak ada barang yang ada di depan. Terus level oli rem juga.
Untuk oli Pak, itu penambahan oli itu di 5.000 dan untuk pergantian bahkan 10.000 itu harus diingat ya. Jadi konsultasikan dengan tim bengkel. Dari kata kelengkapan dan kertas sebelum berangkat, dompet, SIM dan KTP serta HP dibawa, jangan sampai lupa. Dan kalau sudah mempunyai baju dan ID card, jangan lupa dibawa ini Pak ya. Terus sudah sampai sini, STNK dan kelengkapan materai itu juga jangan sampai keliru ya Pak. Nah, setelah itu ke unit, ke mobil itu juga dicek juga dicek juga gembok Pak ya. Nah misal itu GJMA, ini Gajah Mada Jember, inisial GJMA, ada GMDA Banyuwangi. Nah, jadi saya dapat GJMA ya harus ini Jember. Tahunya saya dapat GJMA, aduh ingatannya Pak Pak Budi di Banyuwangi. Nah itu menjadi beban driver Pak. Dari sini ke Banyuwangi berapa liter? Nah, itu dibebankan ke driver. Terus juga telur, pastikan telur tersebut itu tidak pecah sebelum berangkat. Ya, kalau pecah sebelum berangkat itu harus segera konfirmasi di sini. Kalau pecah di toko telur tersebut, nah, itu menjadi tanggung jawab driver. Terus ini materai Pak ya, materai dan yang diberikan dari dispatch bisa komplain saat ketika disimpan ya. Takutnya Pak Budi komplainnya Pak ini materinya tidak ada, sedangkan di sini sudah dikasihkan ke Pak Budi. Kalau tidak ketemu itu menjadi beban Pak Budi ya. Jadi inisial toko yang berkode warna biru itu dari dispatcher sudah ditandai bahwasanya ada materainya Pak. Itu seperti itu ya. Lanjut di gambar yang keempat, defensive driving. Saya peduli keselamatan itu penamkan di diri Bapak karena ada keluarga yang menunggu di rumahnya. Nah, jadi berangkat kerja niatan selamat sampai tujuan dan pulang selamat sampai rumah karena ada keluarga yang menunggu di rumah. Terus dari lembar kelima, arti defensive driving, perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Tujuannya apa Pak? Tidak menjadi penyebab kecelakaan, yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Dan ada Pak, perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety saat berkendara menggunakan safety belt ya. Terus pengecekan balok tadi itu juga metode safety. Selalu awasi kondisi sekitar itu juga termasuk metode safety. Jaga emosi saat di jalan itu juga metode safety. Karena apa? Jaga emosi itu kontrol diri kita ketika di jalan, dan kita jangan sampai tergesa-gesa. Pastikan kalau mau mendahului itu garisnya putus-putus. Terus yang kedua, pastikan tidak ada kendaraan dari arah berlawanan. Ini unit yang dibawa ini berat, mampukah kita mendahului? Dan jangan sampai mendahului ternyata tidak nutut ya Pak ya, tidak sampai, itu fatal lagi ternyata ya. Terus lanjut di gambar yang ketiga, ada tanjakan maupun turunan. Metode safety-nya apa? Pengecekan rem sebelum berangkat, karena sangat dibutuhkan, jangan sampai remnya itu blong ya Pak. Itu fatal lagi ya. Terus ada ibu-ibu lighting kanan, kiri, lighting kiri, ternyata belok kanan. Itu metode safety-nya apa? Oh, di depan ada ibu-ibu. Selalu fokus akan berkendara. Selalu awasi kondisi sekitar, jaga jarak aman. Ya itulah metode safety. Ada pertigaan. Pak Budi ada di jalur, bukan jalur utama. Pak ada jalur utama, dahulukan metode safety-nya. Metode safety-nya dahulukan jalur utama, baru Pak Budi mengikuti dari belakangnya Pak ya.
Nah, kalau Pak Bukti mendahulukan terlebih dahulu, jalur utama tidak bisa melakukan pengereman, itu ada eksiden Pak. Karena eksiden itu kembali lagi menjadi beban. Nah, terus ada truk bermuatan lebih, metode safety-nya apa? Jaga jarak aman, jaga jarak aman, kontrol diri, untuk menghindari barang yang ada di depan itu jatuh. Jadi truk bermuatan kayu, batu, hasil panen, itu sering jatuh Pak. Kita boleh, nah makanya apa kontrol diri, metode safety. Kita boleh mendahului, pastikan ada unit ada depannya Pak ya. Terus ya dari gambar yang ini metode safety-nya apa? Ada bapak-bapak mendahului, dia langsung boleh ya Pak ya. Metode safety-nya selalu kita awasi baris kita dengan cara melihat spion kanan kiri beberapa detik sekali. Oh, ini anomali. Dia ini